Hai teman-teman Klinik Seni, apa kabar? Wifi tetangga masih aman? Kalau aman, tonton Klinik Seni TV official. Kali ini gue mau bahas yang sedang rame nih gitu loh. Bapak Menteri Agama kita rupa-rupanya menjadi kontroversi dengan ucapannya, dianggap menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Saya cross check, nonton full videonya gitu. Nah, saya nonton berulang-ulang kali. Saya tidak akan membahas aspek hukumnya lah gitu. Saya hanya menangkap Bapak Menteri Agama kita tidak sedang merendahkan azan sebenarnya, tidak sedang merendahkan azan. Hanya menganalogikan kebisingan itu dengan kebisingan anjing yang menggonggong berbarengan. Azan itu sendiri berisik, Pak. Kalau mau dibilang berisik, azan itu sendiri berisik. Apalagi di Indonesia ini masjid banyak. Dan harus diingat, azan itu hampir berbarengan. Setiap masjid itu, kalau di dalam satu waktu yang sama, misalnya di Jakarta saja, maka pasti azan semua. Kalau itu dianggap kebisingan, ya pasti bising. Gitu loh, ya pasti bising. Karena itu kan memang untuk memanggil orang untuk bersembahyang. Itu adalah praktek agama gitu. Bagaimana tanggapan saudara-saudara kita yang non-muslim? Selama ini kebanyakan mereka itu biasa. Mereka menghargai bahwa itu bagian daripada pelaksanaan ibadah. Kebanyakan. Ada nggak yang merasa terganggu? Ada. Tapi bukan terganggu oleh azannya, terganggu oleh aktivitas di luar azan gitu. Yang pada jam-jam yang itu sebenarnya buat istirahat. Itu yang saya pernah ngobrol dengan beberapa orang itu. Bahkan bukan hanya orang non-muslim, bahkan orang muslim juga terganggu gitu loh. Misalnya jam 11 malam, jam 12 malam ada aktivitas di masjid yang itu menggunakan toa. Entah itu main marawis, entah itu main apa gitu. Nah, disinilah menurut saya pentingnya yang namanya toleransi. Toleransi harus berada pada dua pihak. Dari pihak yang melakukan aktivitas di masjid juga toleransi, diukur-ukur. Kan misalnya kalau azan pakai toa, it's okay lah, karena itu untuk panggilan umum. Tapi kalau di luar azan misalnya, ya nggak usah pakai toa gitu. Misalnya ada pengajian mingguan, ya nggak usah pakai toa luar, pakai toa dalam, pakai speaker yang di dalam gitu loh. Sehingga tidak misalnya berpotensi mengganggu orang lain gitu. Saya setuju kalau itu. Kalau azan itu kan memang pelaksanaan ibadah ya, harap dimaklum inilah pelaksanaan ibadah kita. Dan saya juga akan memaklumi saudara-saudara saya dari agama lain ketika melaksanakan ibadahnya. Kalau itu bising, saya tidak akan merasa keberatan kok. Itu bagian daripada pelaksanaan ibadah mereka. Saya bertoleransi untuk memaklumi, nggak masalah gitu. Misalnya tutup jalan karena melaksanakan ibadah, nggak masalah juga gitu. Toh nggak setiap hari jalanan itu ditutup, hanya pada saat melaksanakan ibadah itu. Ya, saya disinilah bertoleransi dan saya tidak akan komplain, mengajukan keberatan. Dan ini sudah berlangsung lama kebiasaan ini gitu loh. Adalah mungkin sedikit orang yang terganggu. Nah, tinggal kita lokalisir di mana yang merasa terganggu, disitulah kita saling bertoleransi. Pihak yang muslim yang ada di masjid melakukan aktivitas di masjid itu juga, ya tolong kecilkan volumenya itu kecilkan sedikit, jangan terlalu keras. Kemudian kalau bisa di luar azan itu tidak usah pakai toa luar, toa dalam. Misalnya mau sholawatan, mau marawisan, nggak usah pakai toa luar, pakailah speaker yang di dalam masjid itu aja gitu loh. Itu saya setuju, tidak menjadi persoalan. Yang saya mau soroti adalah hilangnya kemesraan gitu. Hilangnya kemesraan hidup di antara kita.
sekarang ini kok kayak rasa humor itu berkurang ya, apa-apa tersinggungan, kita tuh baperan gitu. Kemarin juga ramai soal wayang, ribut lagi ya, begitu bising bahkan di media sosial itu, berseliweran silang pendapat. Kenapa kita jadi kehilangan kemesraan dalam hidup berbangsa dan bernegara gitu. Padahal dulu saya ingat ada orang salah-salah ngomong ya bodo amat gitu loh. Terus kita sering manggil teman kita dengan panggilan yang sebenarnya itu membuli loh ya. Kayak saya pernah panggil teman saya Black gitu, karena kulitnya hitam saya panggil Black. Tapi teman saya ini tidak tersinggung saya panggil Black, anggap itu panggilan kemesraan gitu loh. Nah disinilah kita kehilangan kemesraan dalam pergaulan. Ini yang saya mau soroti. Kenapa kita nafsu sekali ingin memenjarakan, padahal misalnya Bapak Menteri Agama kita itu Muslim. Beliau itu saudara kita. Kalau beliau salah ucap, mbok ya misalnya kasih tahu baik-baik atau bertabayun. Kalau misalnya beliau salah ucap, bertabayun gitu loh. Kalau beliau minta maaf ya maafkan. Ini kok kita nafsu sekali ingin memenjarakan gitu loh. Bukan hanya Bapak Menteri Agama kita, ini pada siapapun gitu. Kenapa kita punya nafsu ingin memenjarakan hidup orang hanya karena gara-gara salah ucap? Apakah kita tidak berpikir misalnya kalau orang itu dipenjarakan, bagaimana nasib anak istrinya? Ya, mereka dia punya keluarga. Kalau orang ini dipenjara nanti bagaimana keluarganya, perasaannya, hidupnya, ekonominya gitu. Kita harus mikir seperti itu gitu loh. Ini cuma gara-gara ucapan aja gitu loh. Saya percaya sesuatu yang mulia mau dihinakan seperti apa juga dia tetap mulia. Sesuatu yang hina mau dimuliakan seperti apapun dia akan tetap hina gitu. Dalam kasus azan itu mau dihinakan orang seperti apa, azan itu adalah kalimat yang mulia. Jadi ya biarin aja, orang ini mungkin menghina karena tidak tahu atau karena kebodohannya, ya maafkan aja gitu loh. Lagi pula Bapak Menteri Agama kita, saya yakin 100% tidak sedang dalam konteks sengaja menghina azan setelah saya nonton videonya berkali-kali. Begitu juga misalnya Ustadz Khalid Basalamah dalam soal wayang. Itulah yang dia yakini. Itulah yang dia yakini. Saya sendiri misalnya merokok itu haram, saya nggak tersinggung orang ngomong rokok itu haram, nggak tersinggung saya gitu. Ya saya masih doyan, kalau situ menganggap itu haram ya silakan aja. Kalau saya sih nggak menganggap merokok itu buat saya haram. Jadi saya tetap merokok karena saya masih suka, udah gitu. Karena kalau pertimbangannya kesehatan, ngopi juga haram kalau kebanyakan gitu. Saya juga tidak tersinggung. Saya masih senang ngopi, ya ngopi aja gitu. Atau ada suatu saat misalnya, contoh lagi, ini yang paling dekat. Saya kan sangat senang sekali bernyanyi, senang sekali dengar musik gitu ya. Tiba-tiba ada orang ngomong musik itu haram, saya tidak tersinggung. Saya tidak tersinggung. Kalau itu keyakinan dia, ya silakan aja Anda hidup tanpa musik, jalanin aja gitu. Saya mau menjalani hidup saya dengan musik. Buat saya itu indah gitu. Ya jalani aja gitu, sepanjang misalnya musik saya tidak menghina orang itu, sepanjang musik saya tidak mengganggu orang itu, buat saya no problem gitu loh ya. Kecuali misalnya musik saya menghina dia marah, nah itu mungkin saya minta maaf dan memperbaiki diri gitu. Seperti itu aja lah konteks kemesraan kita berbangsa dan bernegara. Even bahkan saya mau ini saudara kita Muslim gitu. Kok ya bisa sesama saudara itu punya nafsu ingin memenjarakan saudaranya? Kalaupun kita tidak seagama, setidak-tidaknya kita saudara sebangsa setanah air. Kok bisa saudara sebangsa setanah air bernafsu sekali ingin memenjarakan saudaranya? Di mana ruang kata maaf, pengampunan, pemaafan, kemesraan dalam berhubungan?
Ini yang saya pikir kayak kita ini kecanduan hukum. Setiap ucapan yang salah terus kita laporkan, kita penjarakan, penjarakan penuh gitu. Nah ini yang menurut saya mengkhawatirkan ya, sudah pada tingkat mengkhawatirkan. Bukalah ruang dialog, ruang musyawarah, ruang diskusi yang baik, yang mesra. Kemudian kalau ada kekeliruan, bukalah ruang pemaafan, ruang pengampunan ya, sehingga hukum itu menjadi langkah terakhir gitu. Apabila kita tidak bisa mesra, kita tidak bisa ditemukan titik kemesraan, titik kesepakatan, titik permufakatan, kalau tidak diketemukan ada silang sengketa, barulah kita menggunakan instrumen hukum. Ini belum apa-apa kita langsung menggunakan instrumen hukum. Nah ini yang menurut saya yang ingin saya sampaikan gitu ya. Saya tidak membela Ustadz Khalid Basalamah, tidak membela siapapun. Saya hanya mencoba menyajikan nilai-nilai kita yang ada. Pancasila kita itu persatuan Indonesia. Nah kalau setiap orang saling lapor karena salah ucap, ini di mana tingkat persatuan kita? Justru ini menjadi indikasi yang nyata bahwa aslinya kita tidak bersatu gitu loh. Ya kita harus bersatu. Kalau saudara kita ada salah ngomong, misalnya dia yakin dengan argumentasi dan itu dianggap kita, ya jawablah dengan argumentasi gitu loh. Jawablah dengan argumentasi yang baik, yang kuat, yang kokoh, yang itu masuk akal gitu. Saya lebih menyukai orang-orang yang menyajikan pokok-pokok pikirannya dengan argumentasi yang logis, sehingga dijawab lagi dengan argumentasi yang logis juga gitu. Jadi argumentasi dengan argumentasi. Nah, soal tadi azan tadi, ini sudah menjadi kenyataan hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara kita non-muslim juga sudah memberikan toleransinya, azan tetap ada. Bahkan banyak yang kangen dengan azan itu ya. Saya pernah ngobrol dengan saudara-saudara saya dari non-muslim, mereka merasa itu azan itu menjadi satu kenangan tersendiri, jadi memori tersendiri bagi mereka. Setiap mau maghrib kayak gini ada suara azan, siang jam 12 ada suara azan. Itu begitu mereka tidak mendengar suara itu, misalnya ada yang tinggal di negara lain, itu menjadi satu kenangan buat mereka, jadi satu kenangan yang indah. Kalau tinggal di Indonesia itu ada suara azan gitu. Bayangkan. Jadi jangan dipandang dari sudut pandang terganggu. Iya, kalau hidup nggak mau bising, ini kan Jakarta ya, atau kota-kota besar ya. Kalau hidup nggak mau bising itu sangat sulit, karena memang kalau kita udah tinggal bareng-bareng di tempat yang seperti Jakarta ini, kebisingan itu adalah keniscayaan gitu. Tinggal bagaimana kita bertoleransi, entah itu dalam praktek ajaran agama, entah itu dalam aktivitas sosial, dalam aktivitas ekonomi ya. Ada kok orang pakai knalpot wah gitu kenceng, terganggu sih, tapi ya toleransi lah gitu. Ya orang itu punya motor, mau jalan dia nggak ngerti motornya itu knalpotnya bising, nanti saya akan ngomong baik-baik kepada yang bersangkutan gitu. Ya knalpotnya ganti suaranya dengan yang lebih tidak terlalu bising gitu, yang tidak bising gitu kan bisa gitu ya. Jadi ada ruang dialog yang mesra gitu. Nah harapan saya Indonesia ini terdiri dari beragam keyakinan agama, terdiri dari beragam suku, beragam budaya. Marilah kita masing-masing mentolerir gitu, mentolerir atau mentoleransi, memberikan toleransi kita. Bukan kita minta ditoleransiin, tapi kita coba memberikan toleransi. Kita hargai orang dulu, baru orang akan menghargai kita. Kita hormati orang dulu, baru orang akan menghormati kita. Sehingga dalam berhubungan berbangsa bernegara ini, dalam kehidupan bermasyarakat ini, kita hidup dalam kemesraan.
Itu aja kira-kira yang ingin saya, opini yang ingin saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.